Ada kabar bahagia, kabar menarik. Kabar bahagia buat siapa? Kabar bahagia buat suami atau buat istri yang hak asuhnya diambil secara melawan hukum. Tidak menariknya, yang menariknya, ya anggaplah menarik ya. Menariknya adalah secara keilmuan, secara tata hukum Indonesia. Apa itu? Jadi begini, terkait hak asuh anak, itu kan masing-masing pihak yang bersengketa, masing-masing suami istri menghendaki hak asuh jatuh di tangannya. Nah, problemnya adalah ketika putusan pengadilan itu memutuskan hak asuh anak jatuh anggap pada istri, namun faktanya hukum tidak bisa bergerak, hukum tidak bisa melakukan upaya lain ketika si ayah menculik si anak itu. Alasannya apa? Penculikan itu terhadap orang lain tidak bisa dimasukkan ke dalam anak gitu. Jadi si ayah mengambil anak, padahal putusan pengadilan itu hak asuh jatuh sama ibu. Polisi tidak dapat menindak lanjut atas laporan ibu yang anaknya diambil secara paksa, secara melawan hukum oleh si ayahnya. Alasannya itu karena mencuri itu harus orang lain. Kalau ayahnya sendiri tidak bisa masuk ke pencurian. Itu yang kemudian seringkali putusan pengadilan terkait khususnya hak asuh anak itu menang di atas kertas, tidak dapat dieksekusi. Banyak kasus-kasus yang menceritakan hal seperti ini. Nah, kabar bahagianya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 140 tahun 2003 menegaskan dan menyatakan bahwa frasa dalam pasal 330 ya ayat 1 bunyinya, barang siapa dengan sengaja menarik mengambil anak yang melawan hukum atau secara melawan hukum yang bukan kewenangannya, maka dapat diancam pidana 7 tahun penjara. Namun kalau dia mengambil anak bukan kewenangannya atau melawan hukum ya, melawan undang-undang dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, dengan ancaman terhadap anak yang terhadap tentu pihak yang terkait, di mana anak itu di usianya di bawah dari 12 tahun, maka dapat diancam 9 tahun penjara. Nah, dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terhadap putusan ini isinya itu menolak segala permohonan dari para pemohon. Kenapa? Karena terkait frasa barang siapa itu tidak membutuhkan penafsiran lain. Itu mencakup pihak ibu maupun pihak ayah dari si anak, pihak istri maupun pihak suami, termasuk barang siapa. Jadi hak asuh jatuh kepada si istri, maka ayah tidak boleh menarik secara melawan hukum, memaksa dia mengambil, itu nggak boleh. Walaupun dalam praktiknya sudah terjadi seperti itu, namun putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali bahwa tafsir atas barang siapa itu tidak perlu penambahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun dalam ada perbedaan pendapat, ada hakim yang berbeda, di situ dissenting opinion. Dissenting opinion itu ada hakim Guntur yang menyatakan harusnya jangan ditolak seluruhnya, namun harusnya diterima sebagian karena faktanya terjadi penafsiran yang berbeda di lapangan. Tapi apapun itu, pertimbangan putusan ini menguatkan, menegaskan lagi bahwa polisi dalam hal ini apabila ada laporan dari pihak istri, dari pihak ibu si anak ya, di mana hak asuhnya kemudian diambil alih oleh si suami yang tidak memiliki dasar hukum, putusan menguatkan si ibu si istri ini, maka polisi dapat menindaklanjut, dapat memproses lidik sidik sampai ke tingkat pengadilan. Saya pikir itu menegaskan kembali putusan Mahkamah Konstitusi ini agar penegak hukum khususnya polisi agar kembali pada makna frasa barang siapa itu mencakup pihak istri maupun pihak suami. Sekian.